pelayanan itu sebenarnya enggak sia-sia, enggak buang-buang waktu, tidak menghasilkan duit, capek. Iya. Itu menurut saya enggak betul. Aku bisa sampai jalan ke sini itu mungkin karena kemampuanku misalnya kayak gitu, karena aku merasa mungkin aku beruntung ya gitu tuh loh. Banyak hal-hal yang gini kayak gitu kan semua kan karena Tuhan ternyata. Kehendak Tuhan ya, rencana Tuhan. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bersama teman SMA saya dan istrinya, Henry juga Lina. Kita satu sel lagi nih teman-teman satu sel yang ditodong semua untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol sama Henry sama Lina, ini temanya tentang pelayanan. Kita semua di sini bareng-bareng juga di KTM itu sering ada pelayanan berapa kali ya, enggak sing terus-terusan, cuman kita beberapa kali pelayanan. Gimana Hen, mungkin Hen, pertama kali dulu kamu kenal KTM, soalnya Henry ini ternyata kenal KTM itu lebih dulu, lebih lama daripada saya. Ternyata senior jauh gitu. Boleh diceritain Hen, mungkin pertama kali gimana dulu kamu Hen? Ya pertama kali sih pas ikut KTM itu saya pas di Melbourne gitu ya. Melbourne Australia tahun 2012. Waktu itu sebenarnya saya sudah lama di Australia dari 2005, tapi baru tertarik ikut di 2012 gitu. Sebelumnya ya, dari teman-teman sudah ada yang nawari ikut yuk sel atau persekutuan doa PD. Sana juga ada PD juga yang ikutnya ke KTM juga itu ya. Enggak dulu sampai akhirnya itu malah adik saya tuh sebenarnya yang ikut KTM. Luar saya enggak dulu kenapa. Saya kurang tahu kenapa dulu kurang tertarik. Tapi baru mulai tertarik tahun 2012. Setelah 7 tahun ya? Ya setelah 7 tahun cukup lama gitu ya. 2012 itu waktu itu saya ikut dengan kepikiran untuk meningkatkan leadership gitu. Leadership? Ya kalau dari yang beberapa yang pengajar sih bilang kan orang ikut pelayanan tuh biasanya ada kayak yang mancing, misalnya ada alasan mungkin ya. Karena motivasi, tertarik, ada motivasi atau apa. Kebetulan waktu itu saya motivasinya meningkatkan leadership. Ya walaupun sih ujung-ujungnya nggak gitu meningkat juga. Ya tapi namanya pelayanan sih kan harus ikhlas ya. Waktu itu saya ditunjuk sebagai pelayan sel. Ya waktu itu mau aja karena meningkatkan leadership, walaupun ya akhirnya begitu-gitu saja. Sebagai pelayan sel sebenarnya itu saya waktu itu awam, jadi saya banyak belajar dan sebenarnya banyak bingung juga. Dibantu sama yang senior juga gitu. Yang tanya-tanya juga banyak senior. Tapi puji Tuhan tuh anggota selnya bisa dekat gitu. Kalau yang info dari yang sebelum-sebelumnya ya, dari senior itu yang sebelumnya tuh kayak ada gap. Ada gap yang mungkin suka malam, mungkin suka gosip, suka apa gitu. Jadi di sel itu kayak seakan-akan ada gengnya gitu, ya grup-grup. Tapi semenjak saya menjabat jadi pelayan sel, puji Tuhan semua bisa akur gitu. Menyatukan ya? Bisa menyatukan, tapi itu ya itu kerja Tuhan sih itu. Bukan terus saya hebat banget. Bukan nyombong diri. Bukan nyombong, tapi sebenarnya saya cuma ya, hanya menjalankan tugas, tapi yang berkarya yang di atas ya. Ya itu ya saya cukup ya ada kepuasan sendiri gitu ya. Bukannya kayak jadi sombong, tapi ada kepuasan kalau misalnya anggota selnya bisa akrab itu. Terus saya pulang Indonesia 2013, terus saya ikut sel lagi itu 2014 akhir itu. 2015 awal itu pas saya ditaruh Surabaya. Teman juga yang teman dari PD ikut sel. Waktu itu saya hanya sebagai anggota sih di Surabaya 2015 awal sampai pertengahan 2017 itu. Itu sempat ada pembelahan sel juga itu kemarin itu. Itu ada discernment juga. Dan awal-awal saya sempat kayak agak menyesal kok ikut gini gitu. Tapi ternyata selnya lama-lama bisa akrab itu. Saya pikir itu discernment itu memang bener apa ada, memang bener ada ya. Maksudnya kayak itu kayak rencana Tuhan itu. Kayak istilah ada campur tangan Tuhan. Dengan apa misalnya kayak itu waktu itu milihnya itu kayak ada suara hati lah, misalnya milih misalnya A sama B, terus saya milih A gitu. Ya itu campur tangan teman-teman awal-awal kok kayak gini, tapi lama-lama bisa akrab tuh ya, cukup senang juga itu. Dilihat tuh saya lihat tuh banyak campur tangan Tuhan. Jadi nggak gimana ya istilahnya kayak di luar kemampuan saya lah itu. Terus saya sempat vakum sampai 2017 pertengahan itu. Saya pulang Semarang menikah. Habis itu saya nggak ikut sel gitu ya. Off semua kegiatan rohani. Paling 2019 tuh sempat ikut persekutuan doa juga. PD, tapi hanya sebentar, nggak sampai setahun semenjak COVID. Ya itu kita akhirnya off lagi. Meluluh lantakan semua itu ya. COVID. Karena terus terang sendiri kok suruh ikut
Zoom itu kayak Iya, nggak greget sih. Jujur aku rasanya juga beda gitu kan. beda bener. Itu mulai ikut sel lagi 2023. Setelah vakum itu hampir 6 tahun gitu ya. Nah, karena diajak sama Rian. ya yang ngajak Roh Kudus ya. Saya cuman alatnya. Dan kejadian sama, akhirnya membelah di Semen. Saya ikut sel baru yang namanya Fransiskus Assisi. Dan sel sebelah akhirnya ganti nama jadi Angelus ya. Iya, Angelus. Dan hasil di Semennya menurut saya cukup memuaskan juga. Maksudnya saya rasa itu di sel saya bertumbuh, anggota saya bertumbuh dan cukup akrab juga. Oke. Dan mulai tahun 2023 pertengahan itu saya ikut SEPEX ya, Sekolah Evangelisasi Pribadi yang eksekutif. Jadi untuk kalangan pengusaha sama profesional. Terus sebenarnya saya cemplungin sama orang tua itu. Asalnya yang ditawar itu orang tua, sudah bayar. Tapi karena ada kendala waktu, terus akhirnya suruh saya sama istri. Ya sudah saya ikut aja, pikir apaan sih ikut. Nggak sengaja ya? Itu sengaja. Itu mungkin campur tangan juga gitu. Kalau saya tawarin langsung, mungkin nggak mau ya? Harus bayar 2,5 juta ikut. Ngapain kan saya ikut gratis sampai harus bayar. Tapi akhirnya ya itu karena campur tangan Tuhan ya masuknya dengan cara yang berbeda. Iya, masuknya nggak nggak masuk akal juga mungkin. Ya itu banyak kejadian lucu lah kalau dibilang tuh kadang-kadang di luar nalar. Dan saya coba belajar juga di SEPEX itu ya tentang keagamaan sama sharing dari pihak. Dan mereka pengajarnya juga banyak yang profesional sama pengusaha bisnis gitu ya. Itu juga banyak sharing-sharing, jadi banyak ngerti bagaimana misalnya mereka menghadapi ada yang semacam tailor gitu ya. Tailor desainer baju gitu pas Covid sepi, terus gimana perjalanannya gitu sampai ikut SEP dan akhirnya tahu dapat orderan APD, bikin APD lumayan lah. Itu ada penghasilan daripada tidak ada aktivitas sama sekali. Memang campur tangan Tuhan itu memang nyata, Tuhan memang ada kayak seakan-akan tuh ada tangan yang menuntun gitu loh. Tangan yang tak terlihat ya? Tangan tak terlihat gitu. Mungkin sekarang kalau Lina gantian, boleh diceritain awalnya gimana dulu? Kalau aku sih dari keluarga Katolik, tapi yang dari kecil tuh nggak pernah diikutin kegiatan komunitas apapun. Entah komunitas agama atau komunitas yang lain gitu, nggak pernah diikutin. Kayak sekolah minggu aja nggak pernah ikut gitu. Jadi nggak tahu rasanya kayak sekolah minggu, lagu-lagu sekolah minggu nggak tahu sama sekali. Oh, nggak tahu malah. Nggak tahu, kayak di sekolah itu kan SD itu ada. Padahal SD Katolik. SD Katolik. Kan ada yang ngajar dulu agama tuh frater. Terus kadang itu nyanyi lagu Katolik, lagu sekolah minggu. Bingung. Nggak tahu sendiri. Kok yang lain pada bisa, tapi kok nggak ngerti sendiri kayak gitu itu. Terus ya pokoknya sampai besar itu ya nggak pernah ikut apapun, kegiatan apapun tuh nggak pernah ikut, nggak pernah didorong juga untuk ikut komunitas apapun di sekolah dimanapun tuh nggak pernah. Nggak pernah ada dorongan dari diri sendiri. Dari diri sendiri juga nggak ada. Terus tahu KTM itu waktu pacaran sama Ko Henry ini. Oh, berarti sudah tahu sebelum. Tapi cuman tahu nih kayak ini apa tuh kok hampir setiap minggu tuh dia kayak ada kegiatan ketumpang lah kayak gitu-gitu tuh loh. Retret itu. Sering retret tuh kayak gitu. Tapi kayak nggak tertarik sama sekali kayak gitu tuh kayak belum minat. Rasanya kayak kok buang waktu ya. Kayak ngapain kayak gitu loh. Terus ya udah terus berjalan terus sampai kan kita nikah. Memang nggak ikut apapun juga. Terus 2019 itu pertama kali ikut persekutuan doa. Terus aku ngerasain dateng tuh kayak kok rasanya kayak banyak sukacita di situ tuh loh. Pertama kan lagu-lagunya beda ya sama karismatik soalnya. Sama kayak kita karismatik ya? Karismatik. Kayak kita mingguan tuh kan beda gitu tuh. Ini kan kayak sesuatu yang baru gitu tuh. Jadi kayak rasanya tuh happy, datang tuh happy gitu tuh. Sampai beberapa kali datang tiba-tiba kan kita ditawari juga ikut sel di PD itu. Ada PD ini doang. Cuman aku udah bilang sama dia nggak mau ya ikut kayak gitu. Pokoknya aku belum siap untuk seperti itu gitu. Menutup diri ya. Bener-bener nggak mau, kayak nggak ada rasa di situ gitu kayak gitu. Terus ya udah sama dia ya cuma diain aja. Dia juga nggak ngajak lagi gitu enggak. Terus pada akhirnya ya pandemi kita nggak ngapa-ngapain kan. Terus waktu itu ketemu Korean tuh entah tahun berapa. Cuman kita sebelum pandemi gitu aja cuman kongko tok ya kita. Main-main aja sih. Kongko cuman ngafe paling. Terus kan cerita tentang sel kan waktu itu. Pas itu kita ya ikut selnya belum lama malahan. Kita ikutnya, aku sama istri kan ikutnya 2. Barusan juga, makanya setahun ngerasa senengnya. Jadi pas
kumpul-kumpul kalau ngombe kalian tuh belum ikut juga. Jadi kita sama-sama kosong. Tapi yang diajak itu aku tuh nggak nolak waktu itu. Oh iya. Tapi dia belum yang ngajai benar-benar yuk ikut kayak gitu enggak. Tapi kan kayak Korean enggak salah tuh kayak 2 kali ngajai. Ngajai 2 kali. Kayak 2 kali Ya. gitu, terus baru terakhirnya mau enggak ikut. Ya udah dicoba kayak gitu. Jadi kayak nggak ada penolakan. Momen terakhirnya kayak nggak ada penolakan. Terus rasanya gimana? Perasaannya? Waktu awal ikut sel jujur kayak deg-degan terus setiap minggu tuh kayak mau sel tuh kayak deg-degan karena pikirannya itu sel tuh kita harus sharing gitu tuh loh. Oh, masih nggak kebiasa sharing ya? Kayak aku kan nggak Henry kan biasa mungkin sharing. biasa sharing. Nggak biasa ngomong di depan orang banyak tuh nggak bisa. Walaupun paling cuma 10-20. Nggak bisa, terus terang nggak bisa. Kalau cuman kayak gini gitu masih bisa. Ngobrol Tapi soalnya. kalau kayak ngobrol tok gini bisa. Tapi kayak banyak gitu tuh nggak bisa. Dalam forum nggak bisa ya. Makanya kayak setiap minggu datang sel tuh rasanya nggak deg-degan. Nggak nyaman awalnya. Kayak masih belum nyaman. Terus kayak takut, waduh, nih tugas nih piye caranya. Itu sama Olive. Kan kayak nggak tahu ya caranya piye tugas. Kok belum pernah ikut apa-apa tiba-tiba ngeliat ke yang lain tugas. Kok bisa kayak gitu, itu caranya piye gitu tuh loh. Kayak ya pokoknya sampai beberapa bulan tuh masih deg-degan terus tuh, masih belum bisa nyaman sama di sel gitu tuh loh. Tapi ya datang nggak apa-apa. Terus ya pada akhirnya kita masuk ke Sepex itu yang ya rencana Tuhan kita benar-benar nggak ada yang tahu ya. Kok bisa ikut gitu loh. Secara misalnya kayak kita berdua ditawari pasti tidak mau, apalagi aku. Tapi dicemplung gitu. Tapi kan kayak ini kayak kita nggak ngerti apa-apa, terus ditawari mamanya ke Henry, dia jawab iya. Sedangkan kalau dia udah iya, aku ya mau nggak mau iya. Betul, itu kan intens banget tuh waktu. Dan waktu itu kita nggak ngerti loh, Sepex itu kayak apa. Jadi sama sekali nggak ada gambaran ngerti, nggak ada. Dan nggak mencari tahu Sepex itu kayak apa. Pokoknya agar ikut gitu ya. Terus kita datang waktu Wawan Hati. Nah di Wawan Hati itu baru istilahnya apa ya, Tuhan tuh yang Tuhan ngomong itu kayak kena gitu loh. Pengajarnya itu bilang kalian di sini itu tuh bukan karena suatu kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Nah di situ kayak semuanya tuh merubah aku kayak oh iya ya. Pemikirannya berubah. Pandangannya berubah. Selama ini kayak nggak pernah kayak oh ini tuh karena Tuhan loh, karena Tuhan itu nggak pernah. Pikirannya karena merasanya kayak aku bisa sampai jalan ke sini itu mungkin karena kemampuanku misalnya kayak gitu, karena masih mungkin masih mengandalkan diri sendiri. Terus karena aku merasa mungkin aku beruntung ya gitu tuh loh. Banyak hal-hal yang hoki nih kayak gitu. Dulu mikirnya kita mesti hoki. Padahal itu sebenarnya kan itu kan semua kan karena Tuhan ternyata. Kehendak Tuhan ya, rencana Tuhan. Kalau dari pengalaman, kalau kita kan ikut kategorial atau komunitas gitu kan sekedar ikut ya. Tapi kalau pelayanan itu kalau teman-teman yang lihat yang mungkin belum pada tahu, pelayanan tuh kayak kita melayani kayak misal membaca kitab suci, bacain di kitab suci depan umum, atau terus jadi pembicara, jadi kor, terus jadi pemain musik dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari pelayanan. Kalau kita cuman ikut komunitas saja ya udah gitu-gitu aja. Cuman kan kita di komunitas, kebanyakan di komunitas Katolik pasti dituntut untuk melakukan pelayanan. Nah, pengalaman pelayanan pertama kali sendiri, kalau Henry mungkin pengalaman pelayanannya udah jauh lama dulu. Pertama kali kan pasti ada pengalaman awalnya gimana ya? Nah, pertama kali pelayanan rasanya masih inget nggak? Ya agak canggung, juga bingungan juga sih, karena masih awal, kemudian masih ada gambaran, jadi masih banyak belajar istilahnya. Berarti pas layanan pertama kali dulu waktu di Melbourne ya? Ya pasti Melbourne itu. Oh aku ingat juga tuh pas di Melbourne sempat ada garage sale itu. Garage sale atau tahun 2012 akhir atau 2013 awal itu juga itu saya masih awam dan ya banyak senior yang membantu dan puji Tuhan juga berhasil dapat dana yang mencukupi. Itu ya karya Tuhan juga. Itu. Ya saya hanya berusaha dan pasrah. Kalau pengajaran sering sering menyebutkan yang penting mau melayani ikhlas, ya saya hanya bersedia itu. Betul, aja. Itu yang penting mau. Sebenarnya kok skillnya sih ini ya menurut saya. Ya dimampukan semua itu. Nah. Halo Lina, pertama kali dulu. Kalau saya pertama kali pelayanan, ya jadi WL di sel. Mimpin lagu ya. Di sel. Perasaannya gimana perasaannya? Itu kayak seminggu sebelumnya
Udah. Nggak bisa tidur. Pikiran. Mah itu. Iya. Sempat mahal. Asam lambung naik. Pikiran ya. Tapi puji Tuhan kan senior kita sel tuh ditanyai gitu tuh Iya, mau gitu bimbing loh, tuh mau juga. bantu gitu tuh. Jadi ya Kita enak. tanya lagu apa gitu, bener nggak lagu nih kayak gitu tuh juga dibantu. Untungnya dibantu juga sama Ko Henry kan, dia udah pernah. Ya udah senior, lebih senior. Dia lagi. udah pernah ikut, jadi kan paling enggak kan dikasih tahu. Terus sama beberapa hari sebelum tuh udah doa terus pokoknya. Intinya tuh minta doa, minta Roh Kudus bantu gitu tuh loh. Karena ini kan pertama kali ya, nggak ngerti harus mau ngapain gitu, cara mimpinnya gimana kan nggak ngerti. Ya itu cuman minta doa aja. Tapi bener sih, memang semua ya. Apalagi kalau pelayanan dalam komunitas ya awalnya pasti harus doa gitu loh. Iya. Nah kalau dalam ikut komunitas, dalam kategorial itu kan pasti selalu ada tantangan loh. Kita kan pasti ada ganjelan atau tantangan atau rintangannya. Dan kamu dewean, tantanganmu pas selama berpelayanan berkomunitas itu apa? Yang paling kerasa itu waktu di Melbourne sama Surabaya itu. Gesekan sesama anggota sel sih. Ya untungnya sih tidak sampai yang gesekan yang parah, cuman maksudnya ada rasa tidak suka, harus mungkin mangkal tuh ada. Tapi waktu itu saya maklumi aja karena namanya beda personality sih, jadi ya betul. Ya sampai sekarang pun maksudnya ya kadang-kadang mungkin kayak sedikit kurang suka itu, coba saya tekan aja lah gitu maksudnya. Tapi saya maklumi soalnya pelayanan dengan berbeda orang pasti ada gesekan karena ada perbedaan personality, persepsi dan lain-lain pasti ada. Jadi ya itu saya maklumi aja, makan saja lah gitu. Iya, namanya juga antar manusia ya. Iya. Kalau Lina mungkin tantangannya dalam berkomunitas, mungkin pelayanan komunitas lah itulah pokoknya. Kalau dari saya sih tantangannya pelayanan ini sebenarnya kayak di luar zona nyaman saya gitu tuh. Jadi keluar dari zona nyaman. Iya. Karena kan saya introvert ya, jadi orangnya nggak pede untuk ngomong di depan orang. Apalagi sampai sekarang misalnya di sel suruh WL gitu kan. Itu kayak nggak pernah kebayang dari dulu tuh kayak nggak pernah kebayangnya itu kayak tantangannya itu ya melawan diri sendiri sebenarnya ya. Yang pengennya mungkin nggak kayak gini tapi ya ini semua hidup buat Tuhan lah ya. Dimampukan gitu. oleh Tuhan. Iya dimampukan juga sama Tuhan. Nah sekarang kalau sukacitanya, ya sukacita di pelayanan yang kamu dapat, yang kira-kira bisa didapat tuh apa dalam kategorial komunitas mungkin? Yang saya rasakan tuh sebenarnya itu semenjak ikut komunitas ya, saya sempat vakum hampir 6 tahun gitu ya, 2017 sampai 2023 awal. Itu juga saya juga mengalami ya masalah mungkin kayak kerjaan mungkin naik turun, usaha keluarga juga naik turun tuh. Selama masa vakum tuh saya rasanya lebih gampang, lebih panik lah istilah itu, lebih panikan gitu, lebih kadang tensi naik juga. Mungkin nggak ada pegangan soalnya. Iya, tapi semenjak ikut saya lagi di 2003 sama Shep gitu kayak saya nggak tahu kenapa tuh ada perbedaan, saya lebih tenang gitu sih. Oh lebih tenang. Ya stres pasti ada, cuman masih relatif lebih stabil loh untuk saya emosinya, terus kayak ketakutan dan itu lebih berkurang, lebih pasrah gitu loh. Ya walaupun masalah tetap ada, naik turun usaha tetap, tapi tetap kayak lebih pasrah gitu, kayak lebih tenang, lebih pasrah gitu, lebih semeleh gitu. Lebih semeleh. Kalau Lina, sukacitanya di komunitas, di pelayanan? Kalau saya semenjak ikut pelayanan, terus ikut SEP, itu apa-apa lebih mengandalkan Tuhan. Jadi apa-apa misalkan kayak khawatir apa gitu ya, ada satu hal khawatir gitu tuh, yaudah kita doa dulu yuk kayak gitu tuh loh. Jadi lebih apa-apa, yaudah mending didoakan aja dulu. Kayak mau sekolah anak aja, ya kita doakan juga gitu tuh loh. Jadi bukan cuman asal yaudah di sekolah ini aja, enggak kayak gitu tuh. Relate tuh aku. Jadi apa-apa lebih ke yaudah kita tanya Tuhan dulu aja, Tuhan tuh maunya apa gitu tuh loh. Pasti ada kayak jawaban apa ya, ditunjukin kayak hal-hal yang kayak gini nih loh, kayak gitu tuh loh. Kayak hal-hal kecil tapi harus disadari. Kalau hal-hal kecil kadang kita nggak nyadari itu, ya kita itu memang hoki. Ya itu balik lagi kayak tapi gitu. Tapi kalau kita menyadari memang ini ini mau nih Tuhan kayak gitu. Betul, memang gitu. Beda nih kalau di masa-masa vakummu tuh ya. Dulu kan setelah
ikut komunitas atau setelah pelayanan dan sebelum ikut pelayanan mungkin kamu kalau dalam kehidupan doamu atau mungkin dalam tindakan, tingkah laku atau perilaku sehari-hari ngefek nggak? Yang saya rasakan tuh kayak emosi lebih stabil sih. Emosinya lebih stabil tadi. Ya kalau selama masalah hukum tuh kayak Meledak-ledak. lebih ya nggak sampai meledak, ya sempat agak meledak tapi ya lebih labil lah itu. Oh, lebih labil. Ya nggak sampai yang terus marah-marah nggak, tapi maksudnya ya lebih gampang panik, lebih gampang stres gitu. Bisa sampai berhari-hari sepaneng juga pernah gitu. Tapi semenjak ikut sel, semenjak ikut SEP tuh ya lebih stabil. Selama masa saya pas di Surabaya itu, terus saya ingat tuh masa dapat bos galak, udah tua galak gitu, apa-apa salah gitu. Tapi selama masa saya ikut sel, nggak tahu kenapa saya tuh bisa bersyukur gitu. Oh. saya lucu ya. Di Surabaya itu. Ya itu berarti pas di Surabaya. Masih bisa bersyukur gitu loh. Ya bersyukur dimarahin terus diapa tuh bisa bersyukur ya. Dan itu yang bisa dari syukur itu bisa membuat lebih semelah itu ya. Lebih kayak pasrah, let go, udah maafkan saja gitu. Tapi begitu lepas yang Surabaya itu kan sempat vakum itu, jadi kayak balik ke pola normal lagi ya. Iya, lebih gampang panik, gampang lebih stres gitu sih. Memang dari pengajar ada yang sempat bilang sih kalau ikut kayak komunitas keagamaan itu mestinya lebih kuat menghadapi kayak masalah hidup tuh ada benernya juga sih. Iya bener. Ada benernya. Saya rasakan tuh kayak secara nggak langsung tuh lebih stabil emosi ya. Nggak tahu kenapa, saya nggak tahu kenapa itu belum tahu penjelasannya atau penjelasan ilmiah apa, saya kurang tahu, cuman rasanya lebih stabil aja, lebih tenang itu. Kalau Lin, mungkin kehidupan doa yang berubah atau yang itu setelah ikut sel kategorial dan pelayanan itu apa? Kalau saya sekarang lebih mau untuk doa rosario. Iya. Kalau dulu tuh rasanya doa rosario kayak panjang banget. Beban ya, kita ngeliatnya kayak ini panjang banget gitu tuh. Terus pasti ngantuk kalau dulu. Yeah. Kalau sekarang tuh kayak udah jalani terus tuh kayak kalau nggak doa rosario tuh kayak kangen tuh loh. Kita pengen rosario lagi gitu. Misalnya kadang kan ada hari-hari yang mungkin nggak bisa kayak gitu tuh kan. Itu kayak pengen rosario lagi kayak gitu tuh. Berarti ada kerinduan ya dalam diri sendiri yang muncul tuh. Wah, thank you sharingnya nih Hen sama Lin. Mungkin ada pesan dan kesan mungkin buat teman-teman yang nonton di YouTube ini atau yang dengar di Spotify. Kalau dari saya itu ada teman-teman ada baiknya untuk ikut pelayanan kategorial gitu. Maksudnya jangan dipikir kayak ini buang-buang waktu dan males. Itu menurut saya jangan. Itu semasa kita masih ada waktu untuk melayani sih ada baiknya untuk ikut pelayanan kategorial itu. Mantap. Yang satu sisi kita banyak belajar tentang keagamaan Katolik yang mungkin selama ini kita belum dapat secara langsung di gereja, sama kita nggak tahu kenapa itu nanti Tuhan akan kayak ya seakan-akan Islam memberi jalan sama kita, hati itu lebih tenang, lebih semeleh, menghadapi lebih kuat lah itu. Setuju. Untuk menghadapi masalah hidup. Dan pelayanan itu sebenarnya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak menghasilkan duit, capek. Itu menurut saya nggak betul. Ini saya mau sharing aja sebentar kayak dari Sepex ya, panitia sebelumnya untuk yang ke ketua soalnya ya ketua sebelumnya itu kan menurut dia cukup mampu. Anak itu sempat kayak sakit mah itu, nggak sembuh-sembuh, itu sudah di endoskopi dan lain-lain, bolak-balik bawa ke Singapura gitu ya, nggak sembuh-sembuh, kasih buat macam-macam, nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal kayak sudah suruh hindari makanan pedas dan lain-lain, nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu selesai Sepex, setelah retret perutusan selesai Diaretus ya, terus selesai itu baru selang 1 minggu 2 minggu gitu, anaknya sembuh. Wih, mukjizat gitu atau sembuh gitu. Terus udah bawa kemana-mana nggak sembuh gitu. Ya Tuhan nih berikan anugerah kesembuhan. Jadi menurut saya tuh kita melayani Tuhan tuh Tuhan pasti istilahnya ya bukannya mengharap pamrih, tapi Tuhan akan kayak istilahnya memberi rezeki sendiri lah. Dia. Oke. Lina mungkin ada. Kalau saya mungkin kalau komunitas itu apa ya, bisa saling menguatkan gitu loh. Jadi kalau kita lagi mungkin kan namanya hidup kan masih ada naik turun ya.
pas kita lagi ngalami turun tuh mereka tuh bisa membantu gitu tuh loh. Kayak ada support system ya istilahnya support kayak gitu. Dari teman-teman misalnya teman sel atau teman komunitas yang lain kayak gitu itu sih. Oke. Thank you Hen, thank you Elin. Ya, sama-sama. Jangan lupa subscribe dan like, komen-komen di video ini. Makasih teman-teman.